Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di headline edisi 25 Agustus 2022 bersama saya Rinaldo yang akan membahas tentang anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mengalami perundungan. Penanganannya, simak penjelasannya. Setelah Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ditetapkan polisi sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, kini anak mereka menjadi korban perundungan di kawasan sekolah serta di media sosial. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Jastra Putra, menjelaskan pihaknya telah menerima laporan perundungan terhadap anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Perundungan itu terutama terjadi pada dua anak Ferdy Sambo yang masih duduk di bangku sekolah. Tak hanya di kawasan sekolah, anak-anak Ferdy dan Putri juga menjadi korban perundungan warganet di media sosial. Foto dan identitas mereka beredar di media sosial. Bahkan tempat mereka menempuh pendidikan pun ikut disebarkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Terkait dengan perundungan tersebut, KPAI memastikan siap melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap anak-anak Ferdy dan Putri. Pengawasan tersebut dilakukan agar sang anak tetap dapat mengakses pendidikan dalam kondisi yang nyaman. Mabes Polri sendiri memastikan bakal memberikan pendampingan terhadap keempat anak Ferdy dan Putri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pendampingan dilakukan usai pasangan tersebut ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Dedi menjelaskan pendampingan diberikan agar anak-anak Ferdy dan Putri tak menerima tekanan mental yang berlebihan. Dia pun memastikan bagian SDM Polri akan memberikan pendampingan terhadap mereka. Lantas, bagaimana proses pendampingan itu dilakukan? Soal perundungan yang dialami anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati juga diungkapkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi. Seto mengatakan mereka mendapat cyberbullying melalui media sosial dan di sekolah dijauhi karena dicap sebagai anak pembunuh. Pria yang karib disapa Kak Seto ini mengatakan pihaknya hanya mendapat kabar perundungan tersebut melalui media sosial dan langsung mendatangi Mabes Polri untuk menyarankan supaya ada perhatian terhadap anak-anak Ferdy Sambo. Namun, dia mengaku belum bertemu dengan anak-anak tersebut. Menurut penjelasan Seto kepada liputan6.com, mereka yang harus dilindungi itu dua orang masih bersekolah di Magelang, kelas 1 dan 2 SMA. Satu lagi masih bayi, berusia 1,5 tahun. Saat ini dia masih mengatur waktu untuk bertemu dengan mereka yang mungkin baru bisa dilakukan awal September mendatang. Pada kesempatan yang sama, Seto meminta masyarakat dapat memisahkan antara posisi sang anak dengan permasalahan yang tengah dihadapi orang tuanya. Menurut dia, anak-anak tersebut tidak bersalah dan tidak menanggung dosa atas apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Untuk menangani masalah ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Kementerian PPPA. Selain itu, Seto mengaku pihaknya juga berkoordinasi dengan kepolisian yang memiliki perangkat cukup lengkap untuk menangani masalah ini. Seto pun mengaku mendapat pesan dari Ferdy Sambo agar memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk tetap belajar dan meraih cita-cita. Apalagi anak-anaknya yang kini tengah menempuh pendidikan di Magelang punya cita-cita menjadi polisi. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri Amril mengatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus untuk anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kewajiban itu menurutnya tak bisa ditolak karena merupakan perintah dari undang-undang. Apalagi ketiga anak Ferdy dan Putri, menurut Reza memenuhi kriteria sebagai anak yang rentan menjadi sasaran stigmatisasi dan labelisasi akibat kondisi orang tua mereka. Istilahnya, mereka berisiko mengalami pemenjaraan sekunder, mengacu pada efek pemenjaraan terhadap anggota keluarga. Lalu, apa bentuk perlindungan khusus yang bisa negara berikan terhadap mereka yang mengalami perundungan seperti anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati? Reza menuturkan, perlindungan itu bisa dalam bentuk konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Sedangkan untuk anak mereka yang masih di bawah 5 tahun atau balita tersebut, bisa dipertimbangkan untuk diasuh di dalam ruang tahanan. Dia beralasan, ketika diasuh orang tua di dalam ruang tahanan, kondisi mental mereka secara umum lebih baik ketimbang anak-anak yang dipisah dari orang tua. Harapan yang sama disampaikan anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang meminta kepolisian memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Dia mengatakan semua pihak harus mencarikan solusi bagaimana mereka bisa tetap aman, nyaman,
melanjutkan kehidupan dan pendidikan ke depan. Tak hanya soal kenyamanan mereka, Habibur Rahman juga mengingatkan soal perlindungan dari sisi keamanan yang harus diberikan. Sementara itu, yang tak kalah penting tentu saja gerak cepat negara dalam memberikan perlindungan dimaksud, sehingga mereka tak lagi berada dalam perundungan. Sekian headline liputan6.com hari ini, dan saya Rinaldo undur diri. Sampai jumpa.